Tanah retak dan pupuk kimia membuat pertanianmu susah berkembang. Ini solusinya. Memperkenalkan pupuk mikroba revolusioner dibuat dari jus herbal tanaman jujuncao yang kaya nutrisi. Diperkaya dengan bakteri baik, pupuk ini menyuburkan tanah dan membangun ekosistem sehat di dalamnya. Hasilnya, panen tomat meningkat hingga 87% dan penyakit layu bisa ditekan sampai 94% pupuk mikroba masa depan. Wujudkan pertanian impianmu yang sehat dan berkelanjutan. Gimana kalau saya bilang, ternyata sampah dari sebuah pabrik bisa jadi kunci buat panen yang lebih banyak dan lebih sehat? Kedengerannya kayak mustahil ya. Tapi justru itulah yang akan kita bongkar hari ini. Kita bakal lihat gimana limbah bisa diubah jadi keajaiban buat dunia pertanian. Pertanyaan ini bukan cuma buat mancing perhatian loh. Sebuah penelitian baru bener-bener nemuin hubungan yang gak disangka-sangka antara tumpukan limbah industri dan masa depan pertanian kita. Yuk kita bedah bareng-bareng penemuan keren ini. Oke, sebelum kita sampai ke solusinya yang luar biasa itu, kita harus paham dulu nih, musuh yang kita hadapi itu apa aja. Ada 3 masalah besar yang lagi menghantui pertanian modern, dan ketiganya ini saling nyambung. Perhatiin 3 poin ini. Pertama, pupuk kimia yang harusnya bantu, malah seringnya ngerusak tanah. Akibatnya apa? Tanah jadi lemah dan gampang banget kena penyakit kayak layu bakteri. Nah, di sisi lain, ada tumpukan limbah industri yang kayaknya nggak ada hubungannya sama sekali. Tapi, gimana kalau ketiganya ini justru adalah potongan puzzle dari satu solusi besar? Penyakit ini tuh, mimpi buruknya para petani. Coba bayangin, Anda udah ngerawat tanaman tomat berbulan-bulan, udah siap-siap mau panen, dalam semalam semuanya layu dan mati. Itulah dahsyatnya bakteri Ralstonia solanacearum ini. Ini bukan cuma kerugian kecil, tapi ancaman serius buat stok pangan kita. Nah, anehnya, solusi buat masalah yang rumit ini ternyata nggak datang dari laboratorium super canggih. Pahlawannya jauh lebih sederhana dan hijau. Ya, cuma sejenis rumput. Kenalan dulu, ini dia, jujuncao. Rumput raksasa ini kuat banget, makanya sering dipakai sebagai pengganti kayu buat bikin papan partikel. Tapi, keajaiban yang sebenarnya itu bukan di papannya, melainkan di sampah yang ditinggalkannya. Gini, pas rumput ini diperas buat diambil seratnya, ada sisaan yang jumlahnya banyak banget, sari atau jus rumputnya. Biasanya, ya langsung dibuang aja, dianggap limbah. Tapi, para peneliti ngelihatnya beda. Sari ini tuh ibarat sup super nutrisi. Isinya makanan lezat semua buat para mikroba. Dan disinilah momen ahanya muncul. Para ilmuwan ini mikir, tunggu dulu, gimana kalau limbah ini bukan masalah, tapi justru jawaban buat masalah pertanian kita? Prosesnya sebenarnya cukup simpel. Mereka ambil sari rumput yang kaya nutrisi itu, terus dimasak bareng bakteri-bakteri baik pilihan. Lewat proses fermentasi, campuran ini diubah jadi pupuk cair super yang siap pakai. Resepnya tuh sederhana banget loh. Pertama, ambil sari limbahnya. Kedua, tambahin bahan rahasianya, sebuah koktail dari 3 jenis bakteri Bacillus. Nah, setiap bakteri ini punya tugas khusus, kayak pasukan super kecil gitu. Ada yang tugasnya melawan penyakit, ada yang bantu tanaman nyerap nutrisi. Hasil akhirnya, pupuk super yang dinamain HJMF. Nah, ini cara paling gampang buat ngertiin konsepnya. Sama kayak probiotik yang menyeimbangkan bakteri baik di usus kita, pupuk ini juga ngelakuin hal yang sama buat tanah. Dia menciptakan lingkungan yang super sehat buat akar tanaman tumbuh subur. Tentu aja, ide sebagus apapun harus diuji di dunia nyata kan? Para peneliti pun ngebawa pupuk ini ke lahan pertanian beneran. Dan hasil yang mereka temukan, bener-bener di luar dugaan. 94,36%. Saya ulang ya, 94,36%. Sebanyak itulah penurunan penyakit layu bakteri pada tomat berkat pupuk ini. Ini bukan cuma perbaikan kecil-kecilan, ini adalah game changer total dalam perang melawan salah satu penyakit tanaman paling merusak. Dan bukan cuma ngelindungin loh, pupuk ini juga bikin hasil panennya meroket. Bayangin, peningkatan hasil panen tomatnya hampir 88%. Jadi, tanamannya nggak cuma selamat dari penyakit, tapi mereka tumbuh jauh-jauh lebih subur dari sebelumnya. Jadi, apa sih rahasia di balik angka-angka fantastis ini? Jawabannya ada di bawah kaki kita, di dunia mikroba tanah yang nggak kelihatan mata.
Coba bayangin, di sekitar akar tanaman itu ada pertempuran. Di satu sisi ada bakteri jahat penyebab penyakit. Di sisi lain ada bakteri baik yang lindungin tanaman. Nah, pupuk ini ibaratnya ngirim pasukan elit, yaitu bakteri Bacillus, buat ngebantuin pihak yang baik memenangkan pertempuran itu. Dan ini dia buktinya. Lihat deh grafiknya. Di tanah yang dikasih pupuk ini, populasi bakteri baiknya melonjak drastis. Sementara bakteri jahatnya jadi terdesak. Pupuk ini berhasil mengubah tanah dari medan perang yang berbahaya jadi lingkungan yang aman dan subur buat tanaman. Jadi, kalau kita lihat gambaran besarnya, ini bukan cuma cerita soal pupuk baru. Ini adalah contoh yang nyata dan keren banget dari ekonomi sirkuler, di mana nggak ada lagi yang namanya sampah sia-sia. Ingat 3 masalah besar di awal tadi, satu inovasi ini berhasil menaklukkan semuanya sekaligus. Limbah industri jadi produk berguna. Ketergantungan sama pupuk kimia berkurang. Penyakit tanaman teratasi, hasil panen melimpah, dan bonusnya tanah jadi lebih sehat. Ini benar-benar skenario menang-menang-menang. Para penelitinya sendiri menyimpulkan kalau penemuan ini lebih dari sekedar solusi praktis. Ini adalah sebuah cetak biru, sebuah model baru untuk pertanian berkelanjutan yang bisa bekerja sama dengan alam, bukan malah melawannya. Nah, ini bikin kita jadi mikir ya kan? Kalau limbah sari rumput aja bisa jadi pupuk super, sampah apa lagi ya di sekitar kita yang sebenarnya nyimpen solusi buat masalah-masalah terbesar di dunia? Bisa jadi, harta karun berikutnya ada di tempat sampah Anda sendiri.